Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Sukamto, asisten putaran dan pengemasan. Materi kali ini kita akan bahas mengenai manajemen fungsional. Manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan. Pabrik gula Kuala Madu didesain dengan kapasitas 4.000 ton TCD. Saat ini pabrik gula Kuala Madu memiliki produk GKP 2. Untuk mencapai produk yang terbaik dengan kualitas GKP 2 dan ICUMSA di bawah 300 IU, maka diperlukan proses manajemen yang optimal, yaitu mulai dari bahan baku tebu dengan kriteria yang manis dengan Brix di atas 18, bersih, trust di bawah 5%, serta segar, artinya tebu tidak menginap lebih dari 24 jam. Kemudian tebu dari lapangan kemudian kita bawa ke Kenyat untuk segera digiling. Kemudian setelah digiling dihasilkan nira mentah dengan capaian nira mentah persen tebunya minimal 100%, kemudian pol ampas kurang dari 2%, serta setelah dari gilingan kemudian dimurnikan atau masuk ke stasiun pemurnian. Nira dari stasiun pemurnian, angka-angka yang harus kita capai adalah turbidity, yaitu di bawah 100 NTU, dan losses dari blotong 2%. Kemudian setelah masuk dari pemurnian, di PG Kuala Madu menggunakan sistem proses pemurnian sulfitasi alkalis. Kemudian setelah jadi nira jernih outputnya masuk ke evaporator, dihasilkan Brix nira kental dengan angka 60-62 Brix. Kemudian setelah sampai ke Brix nira kental, kemudian nira dikristalisasi atau masuk ke stasiun kristalisasi atau masaan. Di situ kita di PG Kuala Madu menggunakan skema ACD, masa A, C dan D, kemudian masuk ke stasiun putaran untuk dipisahkan antara kristal dengan larutannya. Nah, setelah dipisahkan kristal dan larutannya, kemudian menjadi GKP SNI 2 dengan kriteria ukuran kristal 0,8 sampai 1,2 mili, kemudian warna di bawah 300 IU. Kemudian saat ini karena saya menjabat di asisten putaran di unit, di situ tugas saya itu menyusun rencana dan strategi perusahaan di bidang perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 tahun atau RJP, serta menyusun lebih rinci ke dalam rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP setiap tahunnya. Kemudian kita juga menyusun RKP dan RKO di stasiun putaran, baik di masa giling maupun luar masa giling. Kemudian kita juga membuat SOP peralatan dan proses di putaran, seperti kalau di putaran itu ada HK tetes, losses di kehilangan gula di tetes, kemudian kadar air dalam produk gula.
Selain itu juga kita membantu melaksanakan pengawasan, evaluasi, menganalisa, serta memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di stasiun putaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.